Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk tronton masuk ke dalam warung makan di Palembang, diduga akibat sopir mengantuk. Sapi jenis simental jadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Palembang. Polsek Tanjung Batu di Ogan Ilir dirikan Taman Pendidikan Al-Quran gratis dengan pengajar andal. Ya, meski razia telah berulang kali digelar polisi, namun masih banyak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Terbukti puluhan pengendara di Kota Palembang terjaring razia karena melanggar lalu lintas. Pengendara sepeda motor ini bersembunyi di balik kendaraan lain saat mengetahui razia digelar polisi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang pada Rabu siang. Ada pula pengendara yang nekat menerobos barisan polisi yang di tengah jalan. Aksi berbahaya ini dilakukan pengendara roda 2 demi menghindari razia yang digelar Satlantas Polrestabes Palembang. Pada razia kali ini, masih banyak pengendara yang tidak mentaati peraturan lalu lintas. Pelanggaran yang mereka lakukan mulai dari melanggar lampu lalu lintas, melawan arus, tidak menggunakan helm, memakai knalpot bising, hingga nomor polisi palsu, juga pengendara yang tidak membawa dokumen berkendara. Ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas karena masih banyak pengendara yang tidak mematuhi aturan di jalan. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan karena masih banyak yang bayar dan korban yang mengalami kecelakaan karena lalainya. Yang kita fokus ke sini bergabung dengan Dishub, Bapeda, Jasara Harja maupun dari POM Bupati Medan Angkatan Darat. Sasarannya TNKB, knalpot brong, tanpa surat-surat dan buat motifnya sesuai dengan genetik yang sudah ditentukan. Berapa banyak yang terjaring, Badan? Sekitar 30. Dalam razia yang digelar selama 1 jam, sebanyak 30 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda 4 terjaring. Kendaraan yang melakukan pelanggaran langsung diberikan sanksi berupa tilang di tempat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sapi seberat lebih dari 1 ton jenis simental jadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Palembang. Sapi yang bernama Blembo ini sebelumnya telah memenangkan kontes ketampanan. Inilah Blembo, sapi jenis simental, berbobot 1 ton, yang akan jadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Blembo adalah satu dari 2 sapi yang dipilih Dinas Peternakan untuk dijadikan sapi kurban Presiden pada Idul Adha tahun ini di Palembang. Pemilihan sapi ini setelah dilakukan beberapa tahapan seleksi termasuk tes kesehatan hewan ternak. Blembo bukan sapi biasa, yang merupakan sapi pemenang kontes juara ketiga pada kontes ketampanan sapi yang digelar oleh komunitas pecinta sapi beberapa waktu lalu di Provinsi Lampung. Saat itu, sapi ini telah ditawar dengan harga Rp150 juta. Namun pemiliknya memilih untuk tetap memelihara sapi ini. Meski dibeli dengan harga lebih rendah saat ini, pemiliknya rela melepaskan sapi ini untuk dijadikan hewan kurban. Bagi sang pemilik, hewan kurban yang dibeli oleh Presiden Prabowo ini memberikan kepuasan tersendiri. Pemenang kontes ketiga ini. Kontes apa, Kak? Lampung kemarin. Bidang apa maksudnya? Berat, Terus jaganya gitu nah. Dari penampilan, dari bobot juga. bobotnya berapa, Kak? Bobot terakhir kemarin di tanggal 4 1010 kilo. 1010 kilo. Ini lakunya di harga berapa, Kak? Diambil Lakunya di harga 110. 110 juta. Rencananya sapi ini akan tetap diurus oleh pemiliknya di kandang sapi dan baru akan dibawa ke lokasi pemotongan 1 hari jelang Idul Adha. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.
Ya, Samsat Ogan Komering Ulu bekerja sama dengan PMI menggelar bakti sosial donor darah. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan donor darah ini berlangsung di halaman kantor Samsat Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Rabu pagi. Lebih dari 100 peserta, mulai dari karyawan Samsat Oku hingga masyarakat umum ikut mendonorkan darah mereka. Bakti sosial donor darah ini merupakan kerjasama antara Samsat Ogan Komering Ulu dengan Palang Merah Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan. Donor darah ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Provinsi Sumatera Selatan. Selain digelar di Samsat Ogan Komering Ulu, kegiatan serupa juga digelar secara serentak di 8 UPT Samsat se-Sumatera Selatan. Program ini merupakan bentuk kepedulian Samsat terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan stok darah. Kegiatan ini menjadi momentum kita untuk membantu masyarakat dari sektor kesehatan, membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Hari ini Samsat Oku dan Oku 2 melaksanakan kegiatan ini. Kami berharap apa yang telah dilakukan ini bisa berguna dan Nantinya kantong darah yang terkumpul akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia cabang Sumatera Selatan. Hal ini sangat penting mengingat kebutuhan akan stok darah di PMI mulai menipis. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polsek Tanjung Batu di Kabupaten Ogan Ilir mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Pembangunan TPA ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang memahami dasar-dasar Islam. Anak-anak tampak bergembira mengikuti kegiatan keagamaan Islam di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Al-Aqsa. Betapa tidak, impian mereka untuk memiliki sekolah taman pendidikan agama yang berkualitas di desa mereka ini telah terwujud. Terlebih, TPA ini dapat menampung lebih dari 40 orang siswa. Pembangunan TPA ini memanfaatkan lahan kosong yang berada di samping Polsek Tanjung Batu. TPA ini dibangun untuk membantu anak-anak kurang mampu yang ingin belajar ilmu agama seperti membaca Al-Quran dan tata cara berwudu juga sholat. Meski para siswa tidak dipungut biaya alias gratis, tapi para pengajar yang didatangkan telah bersertifikat dari Badan Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BPPMI Sumatera Selatan. Kalau memang ini nanti dirasakan manfaatnya baik, sistemnya nanti juga sudah tertata dengan baik, nanti kami akan coba untuk diterapkan di polsek-polsek yang lainnya. Untuk tenaga pendidiknya dari mana? Alhamdulillah kami bekerja sama dengan BKPMRI juga. Di sini tenaga pendidiknya ini kami rekrut dari BKPMRI yang kemudian ini sudah tersertifikasi pengajar-pengajarnya. Harapannya yang jelas dengan program ini kami bisa mendukung program pemerintah untuk membangun sumber daya manusia. Pembangunan TPA ini disambut positif juga oleh warga sekitar yang merasa terbantu dengan hadirnya tempat pendidikan keagamaan yang mudah diakses dan gratis. Dengan berdirinya TPA ini diharapkan melahirkan generasi muda yang memahami dasar-dasar Islam. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Informasi berikutnya, 6 anggota Satlantas Polrestabes Palembang mendapatkan penghargaan atas usahanya menggagalkan peredaran narkoba. Polisi lalu lintas ini menggagalkan pengiriman 2 kg sabu-sabu dan ribuan ekstasi. Penyerahan piagam penghargaan kepada 6 anggota Satlantas Polrestabes Palembang ini berlangsung dalam apel gabungan di pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang pada Rabu pagi. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Dirlantas Polda Sumatera Selatan, Kombes Maesa Sugriwo. Ke-6 anggota Satlantas yang menerima piagam penghargaan masing-masing adalah Aibda Syarif Hidayat, Bribka Marlindo, Bribka Rafiq Fikri, Brigadir Ari Wiji, Brigadir Malian, dan Brigadir Henry.
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap keenamnya saat menggagalkan peredaran narkoba di Kota Palembang pada 7 Mei 2025 lalu. Selain itu, penghargaan ini untuk memotivasi anggota Polri dalam pemberantasan narkoba di Sumatera Selatan. Yang perlu kami sampaikan, kegiatan apel gabungan ini mungkin sudah kita jadwalkan bersama Polrestabes, yang mana hari ini yang kedua, dan kebetulan ada rekan-rekan atau anggota dari Polrestabes 6 orang yang kemarin kalau nggak salah tanggal 7 bisa menangkap pengedar narkoba. Sebelumnya, ke-6 anggota Satlantas Polrestabes Palembang ini berhasil menggagalkan 2 kg sabu-sabu dan 2.454 butir pil ekstasi yang dibawa menggunakan minibus di kawasan Nilakandi, Kartapati, Palembang. Polisi juga menangkap 2 orang pria asal Pekanbaru, Riau yang berperan sebagai kurir narkoba. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.